Pernahkah kamu menyalakan korek api? Kamu menggeserkan batang korek ke sisi kasar kotaknya dan tiba-tiba api menyala. Tapi apa sebenarnya yang terjadi saat kamu menggesekannya? Gesekan itu menghasilkan panas. Panas ini cukup tinggi untuk memicu reaksi kimia antara zat di ujung batang korek seperti fosfor merah dan kalium klorat yang kemudian melepaskan energi dalam bentuk api. Coba perhatikan reaksi pembakaran kertas. Membutuhkan dua zat utama, yaitu kertas sebagai bahan bakar dan oksigen dari udara. Tapi pernahkah kamu berpikir, kertas dan oksigen itu selalu bertemu setiap saat, namun kenapa tidak terbakar dengan sendirinya? Reaksi pembakaran baru terjadi kalau ada pemicunya, misalnya kertas disulut oleh api. Nah, ini berkaitan erat dengan yang disebut teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi kimia hanya bisa terjadi kalau partikel-partikel zat saling bertumbukan. Syarat reaksi terjadi, pertama, jelas, terjadi tumbukan. Partikel-partikel reaksi saling bertumbukan. Kedua syaratnya adalah memiliki cukup energi, yang kita sebut sebagai energi aktivasi. Maksudnya adalah kondisi dari partikel yang bereaksi harus berada di kondisi mencapai energi aktivasi atau melebihinya. Jadi ketika suhu partikelnya itu tidak cukup untuk melewati energi aktivasi, ya tidak akan terjadi reaksi. Syarat ketiga adalah arah tumbukan yang tepat, yang disebut sebagai tumbukan efektif. Tumbukan yang terjadi selalu memiliki orientasi. Nah, yang kita butuhkan adalah orientasi yang tepat agar dapat membentuk produk. Kalau tumbukan tidak cukup kuat atau arahnya tidak pas, reaksi tidak akan terjadi. Seperti kertas yang bertemu oksigen tapi tanpa nyala api, tidak ada reaksi pembakaran. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi agar tumbukan jadi lebih sering dan lebih efektif sehingga laju reaksi lebih cepat? Pertama adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, semakin banyak partikel dalam satu ruangan, tumbukan akan jadi lebih sering dan reaksi berlangsung lebih cepat. Kalau suhu dinaikkan, ini adalah faktor yang kedua. Partikel akan bergerak lebih cepat, energinya bertambah, energi kinetiknya bertambah, dan lebih banyak tumbukan yang cukup kuat untuk jadi tumbukan efektif. Pergerakan partikel juga lebih cepat, sehingga memperbesar peluang terjadinya tumbukan. Faktor ketiga adalah luas permukaan. Zat padat yang dihaluskan memiliki permukaan yang lebih luas, artinya lebih banyak partikel yang bisa bertumbukan. Peluang terjadinya tumbukan juga lebih besar. Itu sebabnya serbuk mudah bereaksi dibanding bentukan yang besar. Faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya dengan cara membuat rute alternatif reaksi yang lebih mudah atau energi aktivasi yang lebih kecil. Jadi partikel tidak butuh energi sebesar biasanya untuk bereaksi. Jadi seperti kertas yang baru bisa terbakar saat disulut api, reaksi kimia pun hanya bisa terjadi kalau partikel bertumbuk dengan energi dan arah yang tepat. Itulah inti dari teori tumbukan dan bagaimana laju reaksi bisa dipercepat.